Nah, kawan-kawan, jadi ini dia bahan-bahan yang nantinya akan kita gunakan untuk menghambat pertumbuhan pohon ataupun juga bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk mematikan pohon. Nah, untuk bahannya ini kita campur dulu secara merata supaya lebih homogen dan nantinya bisa digunakan. Nah, hello teman-teman semua, berjumpa lagi di channelnya Dunia Teso. Pada kesempatan kali ini, aku akan coba kembali mengupdate video tentang cara mematikan pohon atau untuk menghambat pertumbuhan pohon dengan cara yang lebih mudah. Oke deh kawan-kawan, sebelumnya kita harus kasih tahu dulu bahwa di lokasi sekitar sini ini anginnya cukup kencang ya kawan-kawan, dan kalian bisa lihat di situ ada sejumlah pohon besar juga yang terapit di sejumlah bangunan. Sedikit catatan, ini adalah bangunan properti publik dan sebelahnya bangunan properti atau perumahan milik warga. Dan ini ada sebuah pohon yang berdiri diapit di tengah-tengah dua bangunan tersebut, dan ini ada sebuah jarak atau areal kosong yang tidak terlalu luas, ini cuma sekitar 1 jengkal lebih lah. Namun walaupun demikian pada tempat tersebut justru ditumbuhi dengan sebuah pohon yang pertumbuhannya agak sedikit mengganggu dan mengkhawatirkan bagi bangunan yang ada di sekitar. Misalnya khawatir bangunan tersebut tumbang, ataupun juga ada kekhawatiran dari pemilik rumah bahwa pohon tersebut itu nantinya akan digunakan oleh ular yang akan merayap. Untuk mengantisipasi juga nanti mungkin ada ular yang bisa masuk rumah teman-teman. Jadi pohonnya ini nanti akan kita hambat pertumbuhannya. Nah, untuk pada beranda video kali ini sebagian dari dahan-dahan ataupun juga ranting pohon sudah kita pangkas kawan-kawan. Nah, karena sebagian sudah kita pangkas, kemudian ini aku sudah membuat sejumlah luka-luka kecil seperti ini. Nah, untuk luka-luka ini sudah kita pasang beberapa di bagian batang dan juga di bagian bawah. Namun di bagian bawah ini agak sedikit sulit karena kita menggunakan parang. Nah, teman-teman, ini kita juga sudah menggunakan sejumlah bahan. Ini ada dua bahan yang nantinya akan kita pakai. Untuk yang pertama kita menggunakan soda api. Kemudian yang kedua ini sudah kita bawa juga, sudah aku siapin di dalam tas. Dan ini bahannya juga mudah didapat, kalian cukup pergi ke pasar aja teman-teman. Nah, ini dia kawan-kawan, yaitu terasi yang biasa digunakan untuk membuat sambal. Namun terasi ini nantinya akan kita campur atau kita mix dengan ragi roti yang biasa dipakai oleh ibu-ibu yang biasa membuat roti ya, atau untuk orang yang berjualan roti di pasar itu kan biasa menggunakan ragi. Jadi bisa kalian beli juga, dapat dengan harga mudah. Mungkin cukup sekitar sekian ribu rupiah saja sudah bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke deh kawan-kawan, ini karena kita membuat videonya saat ini justru sedang terjadi angin yang agak sedikit lumayan kencang. Kemudian kalian bisa lihat juga di atas itu langit sudah mulai mendung, artinya sebentar lagi akan turun hujan. Jadi kita agak sedikit berkejar dengan waktu teman-teman. Nah, karena di bagian tengah dan bawahnya sudah kita kasih semacam luka-luka, jadi langkah selanjutnya ini karena kita berburu dengan waktu kawan-kawan, jadi sudah bisa langsung kita tuangkan mencampur dengan tepung dari soda api. Sebenarnya yang efektif juga kita campurkan dengan sedikit air hingga terbentuk semacam sedikit adonan atau air, kemudian tinggal disiramkan. Namun karena kita terburu waktu, jadi ya udah nih tinggal aku taburin seperti ini ke bagian luka-luka. Oh ya, untuk di bagian batang tengah dan agak ke bawah itu sebenarnya juga sudah ada sedikit luka yang sudah kita buat, meski memang agak sedikit sulit karena lokasi lokasi pohon ini terapit di antara dua bangunan publik. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri, ini awannya sudah semakin gelap kawan-kawan karena sebentar lagi sepertinya akan terjadi turun hujan. Kemudian itu juga angin juga sudah lumayan kencang tuh guys, itu kalian bisa lihat sendiri kan karena anginnya sudah lumayan kencang. Nah, namun untuk menuangkan soda api ini agak berhati-hati kawan-kawan karena ini cukup panas loh. Jadi jangan terburu-buru dan usahakan jangan terkena muka, mata atau bagian tubuh lah. Jangan sampai masuk ke bagian tubuh. Nah, ini kawan-kawan kita tuangkan seperti ini secara perlahan-lahan terhadap bagian-bagian pohon yang tadinya sudah kita kasih semacam luka terbuka. Tujuannya ya untuk menghambat pertumbuhan pohon ataupun juga mematikan pohon. Sebenarnya yang paling efektif itu adalah kita taburin di sekitar dekat bawah, dekat akar. Nah kawan-kawan, kemudian untuk bahan yang kedua yang sudah kita siapkan tadi adalah ini aku menggunakan terasi kawan-kawan. Jadi yang biasa digunakan untuk sambal terasi, pembuatan sambal terasi ini nantinya akan kita campur dengan ragi roti. Nanti raginya akan kita mix menjadi satu ya kawan-kawan. Nah, untuk terasi ini juga sangat mudah didapat, kalian cukup beli aja di pasar sekian ribu rupiah. Ini kita membelinya tidak terlalu banyak, cuma 3 buah dan sebuah ragi roti. Kemudian ini juga kita siapkan sebuah botol bekas minuman lah.
Oke deh teman-teman, nih karena sepertinya angin semakin kencang dan itu bagian dahan pohon yang sudah kita pangkas tadi guys. Karena ada kekhawatiran juga pohon tumbang, serta ada kekhawatiran itu nanti ular menjadi tempat ular untuk masuk ke rumah kawan-kawan. Oke deh teman-teman, ini dia bahan-bahannya sudah siap, tinggal kita campur. Ini kita akan pertama mencampurnya dulu dengan air. Ini kita campur air, tidak usah terlalu banyak, bisa kalian campur mungkin dengan 3 atau 4 sendok makan air aja, kalian bisa kira-kira aja. Nah oke deh kawan-kawan, kemudian kita hancurkan bahan-bahannya, terasinya hingga semuanya menjadi larut dengan air atau homogen. Oke deh teman-teman, nah ini kita terus coba mengaduk ya kawan-kawan. Nah ini karena sudah selesai seperti ini sudah sedikit halus dan tidak banyak lagi terdapat gumpalan-gumpalan dari bahan material terasi tadi. Kemudian tinggal kita campurkan bahan yang sudah kita buat tadi ke dalam botol atau plastik. Ini cuma bersifat opsional karena kita nantinya akan menggunakan di atas atap. Jadi supaya lebih mudah dalam menuangkan, ya saya menggunakan botol plastik. Oke deh teman-teman, ini bahannya kita tuang dulu secara perlahan-lahan. Nah ini sepertinya kalau aku lihat ini bahannya masih agak sedikit kental. Nanti akan kita campur lagi dengan air atau kita mix lagi dengan air supaya nantinya bahan ini akan sedikit lebih encer. Nah oke deh teman-teman, nih kemudian kita campurin dulu dengan ragi ya kawan-kawan. Ini ragi roti yang biasa digunakan untuk membuat roti, atau untuk orang yang berjualan roti itu kan biasa menggunakan ragi. Nah ini kita campur cukup sekitar 1 sendok teh aja atau setengah sendok teh, tidak usah terlalu banyak juga tidak apa-apa. Ini dua bahan ini dengan harga yang lebih murah meriah dan semuanya bisa kalian dapat di pasar atau kalian pergi ke warung aja mungkin sudah dapat menemukan bahannya, jadi tidak terlalu sulit untuk mencari bahan-bahan tersebut. Oke deh teman-teman, ini kita tambahkan air, tidak usah terlalu banyak. Ini aku tambahkan, mungkin kalian bisa tambahkan sekitar 4 atau 5 sendok makan saja, cukup dikira-kira saja. Tapi kalau pohonnya banyak yang mau dibikin luka atau beberapa pohon, kalian bisa perbanyak saja bahannya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah kemudian ini tinggal kita tutup, kemudian tinggal kita kocok seperti ini kawan-kawan ya, kita kocok supaya merata. Oke deh kawan-kawan, karena ini bahannya sudah siap, langkah selanjutnya yuk langsung kita akan menggunakan bahan ini untuk mencoba menghambat pertumbuhan pohon dengan mudah atau mematikan pohon. Dan ini kita juga siapkan kantong plastik. Nanti kalian bisa siapkan beberapa kantong plastik yang nantinya akan digunakan untuk menutup dari bekas-bekas luka tersebut. Oke deh kawan-kawan, ini kita kembali lagi manjat ke atap, naik ke bagian atas. Dan ini bagian-bagian dahan yang sudah kita buatin luka, atau ada juga sebagian dahan yang sudah kita pangkas. Dan itu kalian bisa lihat sendiri, tadi ada sisa daun kering kawan-kawan, karena pohon ini sudah cukup lama tumbuh di sekitar dua bangunan ini. Kemudian ini kita buatin dulu kawan-kawan ya, luka-luka seperti ini sebagai contoh. Karena di bagian tengah dan bawah juga sudah aku kasih luka-luka kecil, sudah aku kita buatin kayak semacam gini deh kawan-kawan. Nah ini kita gergaji sedikit. Yang paling efektif itu adalah di bagian dekat akar kawan-kawan, di bagian dekat akar paling bawah. Cuman karena pohon ini berada di antara dua bangunan yang sangat sempit, jadi cuma ada jarak sekitar 1 jengkal lebih. Jadi memang agak sedikit sulit untuk menebangnya dari bawah kawan-kawan. Dan untuk mengambil gambarnya juga agak sedikit sulit kawan-kawan. Nah ini karena sudah cukup banyak yang kita siapkan luka-luka tadi. Langkah selanjutnya ini cukup kalian bisa tuangkan atau siramkan sedikit ke bagian luka pohon yang sudah kita siapkan tadi kawan-kawan. Kita akan menyiramkan dengan larutan yang sudah kita buat. Semoga ini juga akan menjadi langkah mudah untuk menghambat pertumbuhan pohon, karena di sini kita tanpa menebang kawan-kawan. Oke deh teman-teman, ini larutannya yang sudah siap, yang sudah kita buat tadi, tinggal kita tuangkan sedikit seperti ini ke bagian yang sudah kita beri luka tadi. Dan di bagian bawahnya itu juga sudah ada ya kawan-kawan. Sudah ada bagian pohon yang sudah kita kasih luka kecil menggunakan parang. Ini supaya nantinya pohon ini bisa dihambat pertumbuhan, karena khawatir kalau pohonnya semakin tinggi tumbang akan menghambat bangunan properti yang ada di sekitar, atau kekhawatiran juga kalau nantinya pohon ini akan menjadi tempat ular untuk masuk ke dalam rumah. Nah kawan-kawan, ini dia sisa rumput kering yang ini sudah lama karena pohonnya sudah cukup lama tumbuh, jadi agak sedikit membahayakan bangunan yang ada di sekitar. Nah ini kita siapkan juga kantong plastik, ini aku ratain dulu supaya betul-betul bisa masuk ke dalam. Nah kemudian tinggal kalian tutup secara rapat saja menggunakan kantong plastik dari bekas luka tadi. Dan ini sepertinya kawan-kawan, kalian tutup secara rapat. Itu ini yang bagian atas juga nanti kita tutup teman-teman.
Oke deh kawan-kawan, mungkin cukup segini dulu, dan ini aku mau kasih lihat lokasi di sekitarnya. Angin sudah semakin kencang guys. Ini angin semakin kencang, kemudian ini juga cukup banyak kawan-kawan ya. Ini di bagiannya sampai ke bawah kawan-kawan. Jadi kita siramin nantinya sampai ke bawah supaya lebih merata sehingga menghambat pertumbuhan pohon di sekitar sini. Oke kawan-kawan, nah itu dia ada mobil jenazah, kemudian di segitu juga banyak kegiatan tuh guys. Itu banyak kegiatan kemasyarakatan, anak-anak pelajar sekolah dan lain sebagainya. Sehingga nanti dikhawatirkan pertumbuhan pohon ini akan membahayakan dua buah bangunan yang ada di sekitar sini, baik itu kiri kanan ataupun juga di sampingnya ini guys. Kemudian kalau aku lihat juga di bagian atas tuh guys, ini kalian bisa lihat tuh, itu juga ada pohon besar. Kemudian juga ini angin semakin kencang kawan-kawan. Jadi kalau ini semakin tumbuh semakin tinggi akan membahayakan lokasi sekitar. Oke deh teman-teman, mungkin cukup segini dulu. Terima kasih.